Salam sehat selalu, selamat berbahagia Bapak Ibu dan teman-teman trader sekalian. Kali ini saya akan membawakan sebuah daily bulletin ya Selasa 30 Maret 2021 dari Market Summary PT Global Capital Investama Berjangka. Dolar Amerika Serikat menguat berkat safe haven. Dolar naik ke level tertinggi 4 bulan pada hari Senin. Dengan euro turun di bawah 1,18 dolar dan mata uang komoditas jatuh karena permintaan safe haven atas dolar di tengah kekhawatiran tentang potensi kerugian dari default perusahaan hedge fund pada margin call. Indeks dolar naik 0,1% menjadi 92,904 setelah sempat naik ke level 92,964. Tertinggi sejak November yang lalu. Indeks S&P 500 dan Nasdaq turun setelah Bank Global mengatakan mereka menghadapi potensi kerugian dari default dana lindung nilai yang diidentifikasi sebagai Archegos Capital yang menurut para analis terkait dengan media besar Amerika Serikat dan perusahaan teknologi Cina, Nomura, dan Credit Suisse menghadapi kerugian miliaran dolar setelah hedge fund Amerika Serikat Archegos Capital gagal memenuhi dalam margin call. Hal ini membuat investor gelisah, tetapi siapa lagi yang mungkin terkena margin call lagi? Euro jatuh karena spread imbal hasil Jerman dan Amerika Serikat semakin melebar. Euro melemah 0,2% atas dolar menjadi 1,1769 dolar setelah sempat menyentuh 1,1760 dolar terendah sejak November. Secara bulanan Euro USD turun 2,5%, penurunan terbesar sejak Juli 2019. Euro terus terpukul karena adanya perbedaan yang semakin lebar untuk imbal hasil Jerman dan Amerika Serikat. Selisih utang 10 tahun melebar menjadi 200 basis point dari 1050 basis point pada awal tahun yang lalu. Kemudian emas anjlok ya karena penguatan dolar dan yield AS. Emas turun lebih dari 1% karena penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Mengurangi daya tarik logam safe haven, spot emas turun 1,1% menjadi 1,713,36 dolar. Sementara emas berjangka Amerika Serikat turun 1,2% di 1,712,20 dolar. Emas juga tertekan oleh taruhan untuk pemulihan ekonomi yang cepat di Amerika Serikat. Biden akan merilis rincian tentang paket pengeluaran infrastruktur yang bisa antara 3 sampai dan 4 triliun ya pada hari Rabu besok. Minyak naik setelah Rusia mendukung produksi stabil ya. Harga minyak menguat pada hari Senin setelah Reuters melaporkan bahwa Rusia akan mendukung produksi minyak yang stabil dari OPEC+. Menjelang pertemuan dengan kelompok produsen akhir pekan ini, harga sempat jatuh sebelumnya di tengah berita bahwa kapal kontainer di terusan Suez yang memblokir lalu lintas selama hampir seminggu telah berhasil terapung kembali. Minyak Brent naik 26 sen menjadi 64,83 dolar, sementara WTI naik 47 sen menjadi 61,44 dolar per barelnya. Sementara itu Rusia akan mendukung produksi minyak yang stabil oleh OPEC dan sekutunya, termasuk Rusia bersama OPEC Plus ya pada Mei. Sembari mengupayakan kenaikan produksi yang relatif kecil bagi negaranya untuk memenuhi permintaan musiman yang meningkat. Output kondensat, minyak, dan gas Rusia meningkat menjadi 10,22 juta barel per hari dalam periode 1 sampai 28 Maret dari 10,1 juta barel per hari pada Februari yang lalu. Setelah dengan rencana Moskow. Kemudian berita Wall Street variatif ya. Dow Jones naik ditopang saham Boeing. Wall Street variatif pada hari Senin.
dengan Nasdaq berpotensi mencatat penurunan bulanan pertama di Maret dalam 5 bulan terakhir. Dow Jones naik 0,3%, sementara S&P 500 turun 0,09% dan Nasdaq anjlok 0,6%. Penguatan Dow Jones ditopang saham Boeing Co. yang naik 2,3% setelah adanya kesepakatan dengan maskapai penerbangan murah Amerika Serikat Southwest Airlines Co. untuk varian pesawat 737 MAX. Fokus hari ini adalah inflasi Jerman dan consumer confidence Amerika Serikat. Pagi tadi Jepang sudah merilis data ketenagakerjaan di mana tingkat pengangguran bertahan di 2,9% di bulan Maret. Angka ini lebih baik dari perkiraan kenaikan 3%. Memasuki pasar Eropa, Jerman akan merilis data inflasi dan perdagangan. Kemudian Amerika Serikat akan merilis data consumer confidence yang diperkirakan naik menjadi 96,9 di Maret. Kemudian ada pidato Randall Quarles ya dari The Fed. Demikian untuk fundamental ya pada hari ini di buletin Selasa 30 Maret 2021. Kemudian untuk analisa teknikal yang akan saya sajikan di Trading Central akan saya sampaikan pada video selain ini ya berikutnya.